Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini berjumpa lagi, hadir untuk mengikuti kajian ilmu pada malam hari ini. Semoga para hadirin, para jemaah tidak bosan-bosan mendengarkan kajian-kajian ilmu yang kita laksanakan setiap malam Rabu ya. Kalau kita sudah bosan dengan ilmu ini Pak, bahaya Pak. Nah, jadi kita ini memang kalau yang namanya ilmu itu kan berarti akhirat tuh, berarti udah nggak mau akhirat sudah Pak. Jadi kalau kita memang dunia ini meyakini bahwa adalah merupakan tempat yang sementara, sedangkan akhirat itu adalah yang abadi, maka kita mau tidak mau harus merebut yang abadi. Mau tidak mau, apapun risikonya, apapun rintangannya, apapun halangannya, kita harus merebut bagaimana kita dapat kehidupan ukhrawi yang abadi. Nah, dalam hal ini kehidupan kita dalam sehari-hari ini sudah cukup menjadi pelajaran. Artinya fakta di hadapan kita, orang yang lagi santai, sehat, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Berarti kan dia meninggalkan dunia menuju alam akhirat. Ada orang yang lagi senang dengan hartanya, kesuksesannya, senang dengan jabatan yang ia peroleh, tiba-tiba akhirnya dilepaskan itu semua menjadi orang biasa dan menjadi kembali dari titik nol. Berarti dunia ini tidak bisa dipertahankan terus menerus. Sering saya katakan, harta kepemilikan duniawi kita itu kadangkala kalau Allah berkehendak dengan segera itu bisa berpindah tangan. Bisa berpindah tangan. Hari ini kita miliki, besok bisa jadi dimiliki oleh orang lain. Hari ini kita miliki sepenuhnya, tiba-tiba itu malah menjadi milik ahli waris. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa dipertahankan mati-matian. Tidak ada. Nah, karena obsesi dan keinginan kita adalah ke depan, adalah menuju akhirat yang abadi, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Nabi Muhammad itu seandainya ia menyatakan diri bahwa dunia itu penting, maka Nabi Muhammad itu Pak, dia akan bergelimang harta, mewah dia Pak. Tapi nyatanya Nabi kita menunjukkan bahwa dunia itu tidak seberapa penting yang kita pikirkan. Cukup ambil secukupnya, sederhana, maka pentingkanlah akhirat. Maka Nabi ketika hidup di dunia ini, dia mengambil kepentingan dunia hanya ala kadarnya sebagai media untuk ibadah kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mementingkan akhirat. Akhirnya perilaku Nabi ini ditiru pula oleh para
sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, ditiru Pak. Kemudian tidak hanya ditiru oleh sahabat-sahabat yang terdekat, sahabat-sahabat berikutnya pun sampai para ulama pun juga akhirnya meniru perilakunya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu seiring dengan pengantar ini saya sampaikan bahwa kecintaan kepada harta dunia itu tidak bisa kita pertahankan terus-menerus. Kalau kita miliki iya, tapi keinginan kita selanjutnya adalah cepat atau lambat kita akan menuju kepada akhirat. Kalau ada orang nih Pak, di sebuah perenungan malamnya, perenungan dalam dirinya itu, kemudian dia membayangkan kehidupan berikutnya ini ke alam akhirat, dia akan berpikir nih, ya Allah, ini boleh jadi nanti hari ini, besok, lusa saya akan meninggalkan dunia ini. Maka pertanyaannya, amal soleh apa yang saya bawa nih? Sedekah yang mana yang diterima oleh Allah yang saya akan haturkan kepada Allah? Solat yang mana nih yang nanti bisa diterima oleh Allah? Zikir dan bacaan Quran yang mana yang nanti dinilai oleh Allah dan itu bisa menempatkan saya masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita sudah berpikir ke arah sana ini berarti ini ada namanya perbaikan diri nih Pak. Ini udah bagus jalannya nih Pak. Jangan dirubah lagi nih, teruskan ini. Nah, teruskan Pak. Tapi kalau dia sudah tidak pernah berpikir tentang amal solehnya, amal kebaikannya, dia hanya mementingkan kehidupan dunia, nah ini bahaya. Bahaya yang seperti ini. Dikhawatirkan nanti dia akan sengsara di akhirat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini sebagai pengantar ya Pak ya. Mudah-mudahan biasanya Pak, kalau di awal-awal tuh Bapak masih fresh, seger, jadi tidak tidur dia. Tapi nanti lama-lama, nah itu mulai down lah itu nah, itu lain lah cerita. Nanti saya kasih yang daging semua dulu awalnya Pak ya. Daging-dagingnya dulu nih sebagai introspeksi kita. Gini Pak ya, saya sedikit kasih gambaran. Ketika Bapak nih misal satu saat di rumah tuh, baik itu sedang istirahat siang mau tidur siang atau tidur malam atau lagi santai tenang, coba bayangkan kita ini, ya Allah, seandainya saya mati pas lagi tidur nih, aduh gimana nasib saya nanti di hadapan-Mu ya Allah gitu Pak. Kita mikir tuh Pak, mikir gitu. Nanti itu Pak, kita akan merasa, aduh banyak sekali dosa saya ini. Amal soleh saya belum tentu diterima, dosanya makin banyak. Ya Allah gimana nih nanti saya hadapan dengan Allah. Itu Pak. Kemudian nih kita putar arah nih. Ya Allah, orang-orang yang pernah berbuat dolim kepada saya malam hari ini saya maafkan semua. Gitu Pak. Orang-orang yang pernah berbuat dolim kepada saya maafkan semua. Saya doakan mereka mendapatkan ampunan Tuhan. Saya doakan mereka lancar rezeki, dapat rezeki yang halal. Saya doakan mereka semua mendapatkan hidayah dan rahmat Allah. Itu Pak. Itu Pak. Itu keren itu Pak. Ketika kita berpikir tentang kepribadian amal soleh selanjutnya, ini Pak, mikir 1 menit mungkin tidak sampai, hanya berapa detik terlintas, itu bisa terhitung ibadah yang sangat besar nilai pahalanya. Itu kita mikir gitu aja itu. Luar biasa penghargaan Allah. Cuman kan orang banyak tidak mikir gitu Pak. Macam Bang Herman udah capek, manilah mikir ya, langsung ngorok deh. Nah ya kan? Nah kalau ada juga Pak orang yang lama mau tidur tuh sampai jam 11, jam 12. Bukannya dia bikin baca Quran, dengarkan lagu di YouTube.
Kalau tidur itu sinetron itu banyak yang itu. Ya, gitu Pak ya. Nah, ini awal dulu. Selanjutnya ketika riwayat yang kemarin yang saya sampaikan bahwa Abu Bakar nih sahabat Nabi, dia menyenangi dunia 3 hal. Pertama adalah memandang kepada wajahnya Rasulullah, kemudian dia menginfakkan hartanya kepada Rasulullah untuk fisabilillah. Kemudian Abu Bakar ini senangnya karena putri beliau yang bernama Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah. Ini kesenangannya Abu Bakar 3 hal. Kemudian sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu berkata, "Shadaqta ya Abu Bakrin, engkau yang benar wahai Abu Bakar. Aku pun cinta kepada dunia ini ada 3 hal juga." Jadi kata Sayyidina Umar, "Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Aku pun sebenarnya kepada dunia cinta juga 3 hal, suka nih melakukannya. Itu apa? Al-amru bil ma'ruf, yakni menyuruh berbuat baik. Jadi Sayyidina Umar ini kalau yang namanya menyuruh berbuat baik itu dia paling suka. Menyuruh berbuat baik itu adanya hanya di dunia. Adanya hanya di dunia. Kalau kita sudah pindah alam Pak, dari alam kubur sampai selanjutnya, itu tidak ada lagi yang namanya al-amru bil ma'ruf, tidak ada lagi nyuruh sholat, tidak ada Pak. Nyuruh puasa tidak ada. Semuanya itu proses perhitungan amal semua nantinya. Jadi hasil ibadah kita, perbuatan amal kita di dunia ini, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu diproses, dihitung semua, dikalkulasi itu semua Pak. Nah di saat kalkulasi prosesnya itu panjang, lama sekali itu. Nah kita pada saat itu ternyata yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam Al-Quran bahwa ada hidup setelah mati ini ternyata benar. Nah kita kebingungan tuh Pak. Waduh benar ini ternyata Al-Quran mengatakan ada padang mahsyar, ada alam kubur, ada yaumul hisab nih. Aduh gimana nih amal soleh saya nih? Maka semua orang itu ingin kembali ke dunia. Kalau begitu kembali ke dunia tidak bisa lagi. Nah itu. Jadi semuanya dibuka oleh Allah. Ini surganya nih bagi orang-orang masuk. Ini nerakanya bagi orang yang melanggar perintah Allah. Semuanya dibuka Pak. Akhirnya orang bingung semua itu, menyesal semua Pak. Menyesal. Kenapalah dulu saya tidak sholat? Kenapalah dulu saya tidak berzikir? Semuanya disesali Pak. Nah itu dulu. Nah kemudian Sayyidina Umar ini berkata, kalau waktu di dunia ini yang aku suka itu yang menyuruh berbuat baik ini Pak. Karena Sayyidina Umar ini termasuk sahabat Nabi yang tegas Pak. Jadi ditakuti oleh orang Quraisy itu, ditakuti, disegani lagi itu. Bahkan orang-orang kafir itu takut dengan Umar bin Khattab. Yang dikhawatirkan oleh Abu Lahab dan lain-lain itu, gembong-gembongnya orang kafir Quraisy itu adalah kalau Umar bin Khattab pada waktu itu bisa masuk Islam, ini khawatir ke mereka. Ini kalau Umar bin Khattab ini kemudian kena pengaruhnya Nabi Muhammad, pengaruhnya Muhammad dulu kata orang kafir Quraisy itu, ini bahaya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu akan menjadi benteng utama dari baginda Nabi, dan orang takut kepada Umar bin Khattab. Takut dia. Jadi kalau Umar bin Khattab mau mukul orang, pukul aja langsung Pak. Jadi betul-betul ditakuti. Ternyata benar. Allahumma a'izal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 Umar. Umar inilah yang dimaksud, yang satu itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah inilah kemudian Umar bin Khattab ini senang sekali ketika berada di dunia itu, yakni menyuruh berbuat baik. Tapi Umar bin Khattab menyuruh berbuat baik itu selaras dengan ucapannya. Jadi Umar bin Khattab juga berbuat, tidak hanya sekedar berbicara. Jadi kalau kita misalnya nih Pak, di sini nih di masjid ini lagi ada pembangunan, ngajak gotong royong kerja bakti, itu pemimpinnya dia ngikut kerja, yang ngajak dia kerja lebih dulu.
bukan nyuruh dia nenteng-nenteng tangan di belakang gini, nunjuk yang ibe ambilkan deh, ayo bawa sindon deh, ayo pak, kan gitu dia. Jadi kalau misalnya yang dianu di tangannya kotor, dia pun ikut kotor juga. Nah itu ketauladannya itu. Jadi pemimpin itu ketika nyuruh dia langsung berbuat lebih dulu, barulah anak buah tuh ngikut pak, ikut semua. Nah sekarang di negara kita ini ada kesenjangan sosial. Jadi pemimpinnya nyuruh aja pak, kerjakan ini, kalau tidak dikerjakan nih kena SP1 surat peringatan, tidak beres tuh. Nah ini jadi kalau pemimpin Islam itu yang diajarkan begitu pak. Jadi kalau pemimpinnya nyuruh, dialah yang melakukan pertama, baru kemudian yang itu. Nah itu pak. Jadi tauladannya nampak. Kalau hanya nyuruh, semua orang bisa pak. Nyuruh aja pak, bisa. Namanya nyuruh. Tapi ikut melakukan, nah itu yang berat. Kemudian Umar bin Khattab ini juga senangnya adalah menahyu anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Perbedaannya dua nih pak, ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar nih. Kalau ma'ruf itu pak, sesuatu hal yang sudah dikenal oleh orang lain bahwa itu adalah perbuatan yang baik, itu ma'ruf namanya pak. Sholat itu kan orang tahu semua bahwa sholat itu baik, mana ada sholat buruk, berarti ma'ruf. Menolong orang, ini bahwa menolong orang itu adalah sebuah perbuatan baik pak. Semua orang tahu pak, semua orang tahu. Mau kafirkah, mau Islamkah, mau tidak bertuhan sama sekali, kalau menolong itu adalah perbuatan baik dan itu ma'ruf pak, dikenal, diketahui oleh banyak orang. Nah itu namanya ma'ruf namanya pak. Orang tahu semua itu. Nah kalau mungkar ini sesuatu yang tidak dikenal pak. Jadi kalau ada orang tak mau nolong, menzolimi, misalnya menzolimi, ini apa iya ada orang mau menzolimi orang? Ini semua orang itu pikirannya akan menolak, tidak boleh, nah gitu pak. Mungkar berarti pak. Misalnya ada orang dipukuli, dibunuh, itu mungkar. Atau merusak akalnya dengan minum-minum keras, pak, mabuk atau narkoba, itu mungkar itu. Atau berbuat dosa, itu mungkar. Kenapa? Apa iya semua orang itu kok berbuat jahat? Itu mungkar namanya. Berarti itu tidak dikenal oleh siapapun. Orang itu pasti tidak akan pernah menduga hal-hal itu bisa dilakukan oleh seseorang. Namanya mungkar. Namanya? Nah itu mungkar. Itu bedanya itu. Jadi Umar bin Khattab senangnya apa? Senangnya itu yang mencegah dari perbuatan mungkar. Makanya di masanya Umar bin Khattab ini Islam itu berkembang pesat pak, sampai menembus tanah Eropa. Itu zamannya Umar bin Khattab. Jadi Islam ini, jadi Umar bin Khattab ini jasanya banyak sekali. Beliau ini kalau mengislamkan orang itu bukan hanya 1-2 orang pak, 1 kota itu bisa Islam semua gara-gara Umar bin Khattab. Nah setiap orang yang bisa masuk Islam nih pak, gara-gara orang tersebut nih akhirnya bersyahadat di hadapannya, maka kalau orang ini berbuat baik nih pak, maka orang yang mensyahadatkan pertama, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau sholat nih pak, orang yang mensyahadatkan nih dia dapat pahala. Kalau orang yang masuk Islam tadi berbuat baik baca Quran, maka orang yang mensyahadatkan dapat pahala dari orang tersebut pak. Makanya di antara sekian pahala yang besar itu adalah mengislamkan seseorang. Nah, mengislamkan seseorang. Jadi kalau ada orang kafir nih pak, lalu diislamkan, baca syahadat, bapaklah yang menuntut itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia Islam pak. Maka seluruh kebaikan yang ia kerjakan nih pak, karena sebab syahadatnya bapak itu, maka bapak akan dapat pahala cuma-cuma. Nah itu pak, hebat kalau dapat itu pak. Makanya bapak-bapaknya kalau punya istri orang Cina pak, nah, kalau disyahadatkan sama bapak itu luar biasa tuh.
Nah itu orang yang pertama kali mengislamkan. Jadi Umar bin Khattab itu senang mencegah dari perbuatan mungkar, Pak. Nah kita ini, Pak, untuk mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan jahat, perbuatan kezaliman ini, kita mungkin dalam hal ini bisa saja tidak ada kemampuan. Ada orang misalnya mabuk-mabukan dekat rumah kita, tetangga kita. Itu kalau kita seru dia, misal janganlah gitu, ini kan dekat rumah kita, ini kampung kita masuk. Boleh jadi kalau dia banyak melawan kita bonyok, Pak. Berarti kita tidak mampu. Nah dalam hal ini yang berpotensi bisa itu hanya aparatur negara macam Pak Rahmat. Itu kalau dia bisa menggunakan posisinya dia sebagai aparatur negara, Pak, wahalanya luar biasa, banyak nih, Pak. Orang mencuri motor ditangkapnya, itu aparatur negara, polisi itu, Pak, pahala besar. Orang bisa aman gara-gara dia. Kalau kita ini, Pak, tidak bisa kita. Kenapa? Akan dilawan. Kalau dilawan bahaya, kita bisa mati. Jadi nahyu anil munkar, untuk mencegah perbuatan munkar itu kita hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Tapi membiarkan pun juga tidak bisa kita diamkan begitu saja. Cobalah kalau tidak percaya. Tempat-tempat maksiat, orang yang berbuat zina sampai sekarang itu masih ada. Siapa yang bisa membubarkan di Singkawang itu? Tidak ada, tidak bisa, Pak. Hanya aparatur negara yang bisa. Jadi kalau kita berat. Nah, karena kita tidak punya kemampuan itu, power kita kurang. Satu ya, mudah-mudahan Allah membuka hatinya agar dia sadar, gitu, Pak. Itu ya kita itu hanya sampai di situ. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu itu perbuatan wah ini adalah tidak boleh, haram ataupun dosa, ya memang kadang-kadang mentok, Pak, nggak bisa. Hanya orang, makanya sebenarnya aparatur negara itu termasuk kepolisian dan lain-lain itu memang pertama kali itu pembekalan agama itu memang harus kuat dia, karena dia itu apa namanya, bukan hanya sekedar aparatur dari negara, tapi memang menjadi alat bantu kita untuk menciptakan suasana yang aman, yang nyaman tuh, Pak. Karena kalau tidak ada dia tidak bisa dia. Nah itu. Nah walaupun di sisi lain terjadi kontroversi, tapi kita melihat kebaikannya, Pak. Dan kebaikan. Kalau Sayyidina Umar dulu tegas dia, Pak. Jadi kalau Sayyidina Umar mukul betul, bunuh betul ya, itu Sayyidina Umar. Jadi nahyu anil munkar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan yang ketiga adalah wasabul khalaq. Sayyidina Umar itu senang menggunakan pakaian-pakaian sederhana. Dia tidak mau mewah-mewah, tidak mau, dia sederhana saja. Karena mungkin prinsipnya Sayyidina Umar ini bahwa pakaian-pakaian bagus itu kadang-kala malah menimbulkan arogan. Jadi kalau ada orang berpakaian bagus, mentang-mentang wah ini setelahnya kayaknya bagus tuh, jadi menampakkan bisa kesombongannya muncul. Tapi Sayyidina Umar ini walaupun dia pernah menjadi Amirul Mukminin ya, jadi pemimpin orang-orang Islam, orang-orang mukmin dulu di masanya, tapi Umar bin Khattab ini hidupnya sederhana. Tidak mau dia mewah-mewah. Itu kepemimpinannya Umar bin Khattab. Kemudian sedikit lagi, Pak, Sayyidina Utsman ini menimpali lagi, "Shadaqta ya Umar, engkau benar wahai Umar. Seandainya aku ini pula mengatakan aku juga cinta, senang kepada dunia, itu 3 hal." Kemudian Sayyidina Utsman ini mengatakan, "Aku pun juga 3 hal senang kepada dunia ini." Ini Sayyidina Utsman nih, Pak. Apa komentarnya Sayyidina Utsman itu? Mengatakan nih, 3 hal itu, yang pertama kata Sayyidina Utsman itu adalah isba'ul ji'an, yakni memberi rasa kenyang kepada orang-orang lapar. Jadi Sayyidina Utsman ini dia suka mencari orang-orang fakir miskin, itu dicari oleh Sayyidina Utsman ya, Pak, dicari, Pak, dibantu, dan bantunya itu bukan sekali.
Selama dia membutuhkan terus dibantu, Pak. Nah ini, jadi kalau kita mau peduli kepada seseorang tuh Pak, memang dia harus continue. Tapi juga kalau kita memberikan terus menerus, akhirnya dia malas kerja juga pada akhirnya begitu juga deh Pak. Jadi sesuaikan saja. Nah Sayyidina Utsman ini suka kalau misalnya dia memberikan rasa kenyang kepada orang-orang lapar. Itu prinsipnya, senangnya ketika dia berada di dunia ini 3 hal. Jadi mengenyangkan orang-orang lapar. Ini adalah kesenangannya Sayyidina Utsman. Karena begini Pak, ketika kita membantu orang yang sedang membutuhkan tuh Pak, ada kepuasan batin kita Pak. Apa kepuasan batin yang bisa tak terungkap Pak? Bahwa kita bisa mengamalkan apa yang pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Pak. Itu kepuasan batinnya kita. Kedua, kita bisa mengamalkan agama yang pernah kita dengar bahwa membantu orang itu adalah pahala besar Pak. Nah ini keuntungan kita. Yang ketiga adalah memberikan rasa senang kepada dia. Ketika kita memberikan, dia menerima Pak, senang alhamdulillah ada rezeki hari ini. Dia senang tuh gara-gara kita. Nah itu yang saya sebut kepuasan batin. Kepuasan batin kita itu senang juga. Nah ini kata Sayyidina Utsman. Kemudian yang kedua adalah wakiswatul uryani, yakni memberi pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian. Nah saya hanya menyarankan Pak, kalau Bapak punya pakaian-pakaian bekas yang sudah lama tidak dipakai Pak, alangkah baiknya itu disumbangkan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mendidik istri kita, Pak, anak kita, sepatu, sendal, celana, pakaian, kain sarung, yang sudah masih bagus Pak, yang masih bagus itu setrika-setrika, rapikan, cuci yang bagus, wangikan Pak, kasih pewangi, berikan kepada orang lain tidak mampu. Masih banyak orang Islam yang tidak punya pakaian yang pantas tuh Pak. Kadang-kala Pak, kalau di kampung-kampung tuh, kalau saya sering ke timur, mereka sholat tuh Pak, saya lihat tuh kain sarungnya tuh Pak ngeper deh Pak di bawahnya itu, kalau ditarik ke atas deh Pak, jadi bergulung-gulung di bawahnya ngeper tuh. Dan baju kokonya itu juga sampai lah, tapi lalatan masih gitu Pak, gitu-gitu kita tuh Pak. Jadi kalau Pak Widianto tahu dia tuh sana tuh gimana posisinya tuh, tahu dia tuh. Sampai kopiahnya itu Pak, sampai kopiah hitam jadi merah tuh Pak, merah kuning tuh. Kopiah putih bisa hampir hitam-hitam tuh, tapi dipakai Pak. Kadang-kadang pakai kaos tulisan belakangnya Indomie Pak. Kita baca di belakangnya Indomie enak. Kita di belakangnya Pak. Pakai celana yang sudah usang itu pakai itu Pak. Jadi kita ini sebagai umat Islam punya empati. Aduh, iya juga nih gitu Pak. Kalau perlu itu kita cari jalan-jalan di mana ada orang-orang rumah yang kayaknya kayak tak mampu, ini kayaknya, kita kasihkan. Selain juga pakaian, kita bantu apalah katanya mungkin sembako. Coba seperti itu, seperti itu. Karena kalau ditumpu pakaian-pakaian kita nih, untuk apa juga pada akhirnya Pak? Mau dikasihkan tetangga sini udah banyak semua, udah cukup semua kan Pak ya. Baju saya kasihkan ke Pak Herman, mana mau nih, banyak rumah ke Pak Ustadz di lemari penuh. Ada mau nih Pak. Tapi kalau ke timur, senang utara tuh Pak, mereka tuh senang sekali kalau dikasih Pak. Apalagi ada celana yang bagus, mereka bawa kerja gitu Pak. Itu belum pernah kan masjid Hidden Takin Himpun pakaian bekas bawa kan belum ada ya. Coba dari para jemaah, kalau ada pakaian bekas kita serahkan kepada panti asuhan, kita serahkan kepada masyarakat Islam yang pedalaman Pak, mereka tidak mampu, kita bawa seantar pakai mobil. Wah keren tuh Pak. Hubungi masjid di sana, hubungi RT-nya, kepala desanya, siapa tuh mereka. Mantap tuh, keren Pak. Macam Pak Rianto sepatunya kan banyak ya, dari pakai bawa. Nah, sepatu Pak Rahman banyak sepatunya gitu kan. Kasihkan tuh. Nah, karena kita nanti bisa beli yang baru Pak.
Nah, ini Idul Fitri. Siap-siap nanti kita beli yang baru tuh. Nah, gitu Pak. Terakhir apa kata Sayyidina Utsman? Saya senang itu di dunia ini adalah membaca Al-Quran. Ini kesenangannya Sayyidina Utsman Pak, membaca Al-Quran. Makanya Sayyidina Utsman ini akhirnya wafat, meninggal dunia, dibunuh sedang baca Al-Quran. Ada dulu Pak tulisannya itu di tengah-tengah, kalau tidak salah juz 15 ada wal yatalattaf. Dulu warnanya merah Al-Quran itu Pak. Itu katanya sejarahnya itu adalah pas lagi Sayyidina Utsman baca Al-Quran dibunuh pas di tepat di wal yatalattaf. Jadi terus merah itu mengingat sejarahnya begitu dulu Pak. Sekarang sudah hitam semua tulisannya Pak. Dulu ada yang merah itu dulu Pak. Kalau saya ngaji ada yang merah. Wal yatalattaf itu pas Sayyidina Utsman terbunuh. Dan dia lagi baca Quran. Nah, kemarin di waktu khutbah Jumat saya menyampaikan Pak bahwa fadilah orang baca Quran di rumah Pak ya, bukan di masjid. Orang yang membaca Al-Quran di rumah nih Pak, maka rumahnya itu akan terasa luas Pak, walaupun mungkin kecil. Kalau besar ya nampaknya luas. Jadi keluarga itu ada kenyamanan Pak, tentrem adem gitu Pak dalam rumah itu. Ittasa' bi ahlihi. Kemudian wa kasura khairuhu, dan orang yang baca Al-Quran itu banyak kebaikannya nih Pak. Dia dapat kebaikan yang banyak di rumahnya Pak ya. Kemudian apa lagi? Kalau kita baca Al-Quran di rumah itu maka malaikat datang Pak. Jadi Bapak nih kalau baca Al-Quran di pagi, siang atau malam, malaikat datang nih Pak. Datang. Seakan-akan macam kita ngomong, di sana tuh ada orang baca Quran, yuk malaikat datang. Datang semua, datang rame-rame Pak. Jadi mengelilingi kita itu. Nah, malaikat datang itu bukan hanya menyaksikan, mendengarkan bacaan Al-Quran kita, tapi memohonkan ampun dan rahmat untuk kita. Nah, itu kalau Al-Quran dibaca di rumah. Kalau malaikat datang bagi orang yang baca Al-Quran di rumahnya, maka setan keluar Pak. Karena kalau setan itu tidak mau bertemu dengan malaikat. Kalau malaikat masuk, setan keluar deh. Nah, maka sering-seringlah kita atau istiqomahkan baca Al-Quran walaupun hanya satu lembar, satu juz kah, setengah lembar kah Pak, gitu, atau satu ayat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Nah, kan satu ayat Pak. Nah, dari kan malaikat datang Pak ya. Itu malaikat rahmat yang datang Pak. Bukan malaikat maut Pak ya. Malaikat maut lain Pak. Malaikat rahmat. Nah, sebaliknya rumah yang tak dibacakan Al-Quran Pak, ini dhaqqa bi ahlihi. Jadi keluarga terasa sempit Pak, walaupun rumahnya besar Pak. Tidak ada kenyamanan di rumahnya Pak. Padahal semuanya cukup Pak, mau belanja apa, membeli apa cukup, tapi rasa ada yang kurang dalam rumah ini Pak. Berarti tak dibacakan Al-Quran. Kemudian waqalla khairuhu, sedikit kebaikannya itu Pak. Tidak ada kebaikan apa-apa, dikit ya. Kemudian apa lagi? Kalau rumah tak dibacakan Al-Quran, maka malaikat keluar. Malaikat rahmat keluar. Kalau malaikat keluar yang masuk, nah setan. Makanya di rumah itu kadang-kala kelailah, musibah ini, macam-macam lah Pak. Nah itu. Nah, jadi di masjid baca Quran, di rumah juga istiqomahkan baca Al-Quran. Kapan waktunya terserah Bapak. Mau pagi, siang, malam. Nah itu, asal punya waktu. Sebagaimana Sayyidina Utsman pun juga senang membaca Al-Quran. Nah gitu Pak. Ya. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.